How do you know that he's the one? Dibully dalam umur yang masih muda pun tuh sampai hari ini tuh berdampak banget. Aku juga belum open ke publik juga saat itu, tapi aku lagi berproses. Aku tuh kayak dicaci maki lah. Aku hanya nunggu seharian, udah gitu alhamdulillah sampai hari ini juga aku nggak dibayar. Kan aku ngerasa kayak terpuruk banget dan aku ngerasa kayak kenapa ini terjadi sama aku di saat aku ingin mendekatkan diri kepada kamu Tuhan, kenapa kok seperti ini gitu, kenapa ini terjadi? Iris Bella. Hai. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di sini. Sama-sama Kak, sama-sama. Biasa dipanggilnya Iris atau enggak Ibel? Iya, kalau kerja biasanya Ibel, kalau teman-teman dekat Iris gitu. Oh, oke. Tapi nama full asli panjangnya? Nama panjang aku tuh susah banget, makanya waktu ijab kabul tuh semua orang kayak melihat suamiku bisa nggak ya diucapin dengan betul. Jadi nama asli aku adalah Iris Jeti Dirk de Bule. Oke. Wow, itu agak susah sih memang. ya. Udah gitu ada ini ya kan bintinya juga, nama papa aku juga susah juga. Jadi waktu ijab kabul tuh kayak suami aku deg-degan. Nama biasa aja juga udah deg-degan kan, apalagi kadang-kadang kan penyebutannya kan harus benar juga gitu kan. Ada papa aku juga di situ kan. Iya. Terus harus kayak bener gak nih? Kamu kalau ngomong nama anak saya salah aja, gimana kamu mau bangun rumah tangga gitu? Terus akhirnya? Tapi ini kok Kak, aman. Alhamdulillah aman, lancar. Oke. Thank you juga nih di tengah kesibukannya. Banyak hal yang pastinya terjadi selama beberapa tahun belakangan ini ya, apalagi pas pandemi juga. Yes, banyak banget. Banyak banget. Tapi masih tetap bisa terus berkarya. Harus dong. Harus. Apapun yang terjadi harus terus berkarya ya. Nah, jadi sekarang apa aja nih kesibukannya? Saat ini sih Kak lebih kayak menikmati menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, terus juga lagi belajar lah gitu, berbisnis sedikit-sedikit gitu ya. Terus saya lebih kayak content creator, lebih menyibukkan dirinya seperti itu. Jadi tetap bisa kerja gitu, tapi di rumah dan tetap fokus untuk bisa ngurusin keluarga dan khususnya anak-anak, karena anak-anakku kan masih kecil-kecil banget kan Kak. Betul. Satu umur 2 tahun, yang satu lagi baru 4 bulan gitu. Jadi kayak sebisa mungkin apapun yang kerjaan yang harus aku lakuin tuh bisa sebisanya di rumah gitu. Dan ya bersyukurnya dengan keadaan yang sekarang sebenarnya apapun bisa menjadi profesi asal itu ditekuni dengan kesungguhan kan. Iya Kak, benar. Iya, kalau zaman dulu kan kadang-kadang sebagai wanita banyak orang bilang, nasibnya cuma sumur, dapur, kasur gitu. Benar, sumur, dapur, kasur. Ya. Tapi sekarang di dapur aja, wah itu bisa menjadi kepulan-kepulan. Bukan gitu Kak, di sumur aja bisa jadi rezeki sekarang kan. Iya, benar. Jadi jangan menganggap remeh sumur, dapur, dan kasur ya. Bener. Karena dimanapun kita berada, kalau kita kreatif dan produktif, ya itu bisa dijadikan sesuatu yang sangat bermanfaat kuncinya juga. Kreatif dan produktif, konsisten juga ya Kak ya. Betul. Oke. Nah, jadi di Friends of Mary Riana nanti akan ada 8 pertanyaan yang akan saya tanyakan. Tapi terakhir nanti Iris bisa nanya 1 pertanyaan apapun juga buat saya. Oke. Gitu. Oke. Pertanyaan pertama. Kayak ujian ya. Iya ya. Aku rasa deg-degan nih ya. Kan usia kamu masih muda banget nih. Tahun ini berarti 26. Yes. Oke. Dikaruniai banyak rezeki dari Tuhan, ya kan, anak, karya, kesempatan juga, yang public figure juga. Tapi dari semua hal yang Tuhan berikan dalam hidup kamu sampai hari ini, apa sih yang paling kamu banggakan? Sampai hari ini yang aku bisa bilang aku sangat bangga banget terhadap keluarga aku ya, maksudnya my family, karena aku bangga banget di usia aku yang muda ini aku udah bisa membangun keluarga kecil gitu, yang tadinya sebenarnya itu cita-cita aku banget waktu masih kecil gitu ya. Aku pengen banget bisa nikah muda, punya anak ketika masih muda. Tapi ketika aku muda pun aku udah mulai kerja kan Kak. Dari umur 14 tahun tuh aku udah mulai syuting gitu kan. Jadi kayak image itu untuk memiliki keluarga kecil tuh udah lama-lama kayak pudar lah gitu, karena selalu fokus kerja terus gitu. Tapi alhamdulillahnya ya Tuhan memberikan kesempatan untuk aku, dan I took the kesempatan itu dan akhirnya bisa membangun keluarga mungil yang I can say I'm really happy dan bangga gitu. Oke. Kenapa pengen nikah muda dan pengen jadi mama-mama muda? Karena mungkin hubungan aku sama mama juga ya tuh sangat deket banget, dan kita tuh kayak best friends banget, dan aku pengen
punya ikatan itu juga untuk anak-anakku nanti. Jadi aku pengen bisa gak terlalu jauh lah nanti ketika anak-anak udah tua, anak-anak udah besar, aku pun umurnya tuh masih bisa menjadi teman mereka gitu, bukan yang jauh umurnya gitu. Dan ya aku bangga udah bisa ada di posisi yang aku inginkan dulu gitu. Iya, masih bisa lebih mudah juga untuk merelate. Kan kalau dia udah remaja jadi jalannya kayak kakak adik. Benar. Tapi mama muda banget sih. Tadi hari ini juga datang sama mama kan. Aku pikir tante awet muda banget. Iya, karena suamiku lagi keluar negeri kan, jadi kayak aku panggil mama kesini, dan kebetulan anakku juga kan nggak bisa ditinggal karena harus dibawa kemana-mana gitu. Jadi ya kebawa semuanya deh kesini ke tempat Kak Mary. Thank you. Ya tapi itulah wanita seperti kita kan juga seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa memisah-misahkan mana keluarga, mana pekerjaan, tapi sebenarnya bukan yang dipisah-pisah, tapi justru mengintegrasikan semuanya sehingga menjadi satu kesatuan gitu. Oke. Dan akhirnya nikah muda. Umur berapa berarti kamu nikah? 23 ya. 23 ya. Oke. Itu pun juga cepet banget kan? Iya. Nggak ada pacaran-pacarannya sebenarnya. Agak nekat juga sih Kak sebenarnya, bisa dibilang gitu. How do you know that he's the one? Keyakinan yang timbul secara di alam bawah sadarku ya gitu ya. Sebenarnya juga yang namanya menikah kan, apalagi mendekati hari H itu banyak banget ujiannya ya Kak. Mau ujian situasi, mau itu keluarga, everything lah. Banyak banget yang pasti yang bikin kita tuh mau mundur gitu. Tapi gak tahu ya, aku tuh selalu berdoa aja, minta diberikan keyakinan, dan tiba-tiba gak tahu keyakinan itu terus muncul aja. Dan kayak setiap ditanya sama orang, siap gak? Are you sure? Gitu. Gak tahu. Ada keyakinan dalam diri aku aja gitu. Dan ya cepet sih ya perjalanannya ya. Dari awalnya kerja bareng, terus sama-sama kita ngobrol santai, nggak ada suka sama suka sebenarnya, cuman karena kita sama-sama punya tujuan yang sama, ingin bisa menjadi kepribadian yang lebih baik lagi. Terus kita butuh pendamping, bukan tipe orang yang bisa upgrade diri sendirian gitu loh Kak, gitu. Aku tipenya gitu, jadi kayak butuh orang-orang yang sama, punya visi misi yang sama. So aku kayak nggak perlu lama untuk pacaran, jadi akhirnya ya langsung aja. Tapi itu saya setuju banget sih. Maksudnya kadang-kadang kita nggak boleh hanya mengambil keputusan hanya berdasarkan perasaan. Kayak aduh suka nggak ya, apa ada sersernya nggak ya. Maksudnya yang namanya keputusan dalam hidup itu more than just a feeling gitu kan. Apalagi kayak berumah tangga kan kayak feeling itu ya lama-lama bukannya pudar ya, tapi it's not enough gitu ya. Kalau kita berumah tangga kan pastinya kita harus punya apa nih tujuan kita gitu dalam berumah tangga, supaya ya amit-amit banget jangan sampai setengah jalan nanti terus kita pisah gitu. Betul, setuju ya, karena ya pernikahan itu adalah sebuah keputusan bersama untuk terus komitmen bersama untuk satu tujuan bersama. Betul banget. Karena kita bukan cuman menyatukan kita berdua, tapi masing-masing keluarga juga kan Kak. Jadi ya it's tough lah pastinya. I've been there lah gitu. Walaupun jangka waktu pendek, tapi I've felt it lah gitu. Definitely semua orang yang menikah pasti pernah mengalaminya. Tapi at the same time saya juga percaya bahwa seperti apa kita sekarang, yaitu juga hasil bentukan dari apapun juga yang terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga, bagaimana kita dididik dari sejak kecil, kenangan-kenangan apa yang diingat gitu kan, dan gak diingat juga kali, dan gak diingat juga. Betul. Kalau dari Iris sendiri nih, apa pengalaman masa kecil yang paling diingat? Apa ya? Ada yang buruk dan ada juga yang baiknya sih Kak. Kalau inget masa baiknya tuh, aku tuh masa sekolah waktu aku SD dulu ya kan. Situ aku lagi kayak bahagianya banget. Saat itu aku tinggal di Bali ya. Dan di situ tuh aku kayak punya banyak teman dari berbeda-beda kultur di situ. Dan kayak kita bisa saling menerima gitu di situ. Dan aku senang banget kayak waktu itu tuh lagi suka banget sama olahraga. Dan aku tuh punya satu tim gitu ya, perempuan semua, dan kita tuh selalu ikut tanding kayak basket atau volley atau sepak bola, dan kita selalu menang. Kayak masa-masa bahagia di mana kita kayak megang si piala itu sama-sama, terus kita cheering bareng-bareng tuh, itu kayak menurut aku momen yang kayak indah banget. Kayak momen indah paling indah dalam hidup tuh kayak momen itu di mana kita tuh sekolah masih SD, nggak ada pikiran sama sekali terhadap masalah-masalah hidup gitu.
So kayak gitu sih, kayak merasa sebagai champion banget waktu masa kecil. Berjuang bersama dan merasakan kemenangan bersama pada saat itu ya. Tapi ada aktif juga berarti kamu ikut tadi olahraga, basket, volley. Aku tomboy banget dulu Kak waktu masih sekolah gitu. Cuman karena tuntutan pekerjaan aja sekarang dituntut untuk menjadi feminim. Gitu. Itu yang sukanya ya. Tapi ada juga masa-masa yang nggak bisa aku lupakan juga tuh adalah ketika aku waktu itu sempat dibully juga Kak waktu sekolah ya, waktu SD dulu tuh kelas 2 kalau nggak salah gitu. Jadi walaupun itu momentum yang cukup sebentar sebenarnya karena aku langsung dipindahkan sekolah waktu itu, tapi dibully dalam umur yang masih muda pun tuh sampai hari ini tuh berdampak banget pada diri aku. Kayak kadang ada muncul rasa insecure gitu lah ya di dalam beberapa situasi tuh, karena mungkin maybe saat masa kecil aku itu nggak bisa belum berdamai mungkin dengan itu. Walaupun sebenarnya saat itu Kak, aku tuh beda sendiri tuh. Aku di sekolah, aku tinggal di Cirebon dulu, dan aku tuh bule sendiri di kelas itu. Dan karena aku berbeda sendiri, aku rambutnya pirang sendiri, itu aku dibully karena itu. Dan nama aku yang susah tadi itu tuh di kayak diubah-ubah menjadi yang kata-kata kasar gitu loh. Dan itu momen yang kayak nggak bisa aku lupakan dan juga. Itu SD loh padahal, tapi sampai saat ini tuh sangat membekas banget gitu. Ya, sometimes salah satu cara terbaik untuk bisa keluar dari lingkungan seperti itu ya yang dilakukan oleh keluarga ya, pindah ke lingkungan yang gitu. Baru dan memulai sesuatu yang baru di situ. Tapi aku kagum sih, maksudnya sometimes kadang-kadang kita sendiri karena kayak kita sekarang udah dewasa, kita lebih mengerti kan. Jadi apa yang kita ucapkan itu kan berdampak untuk siapapun yang mendengarnya. Iya, makanya gitu. Itu yang kayak aku pengen jaga banget di anak-anakku, karena aku udah pernah ngelewatin itu ya, supaya mereka tuh kalau bisa di sekolah tuh kita bisa menghargai, appreciate semua orang tuh punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing, supaya sebisa mungkin anak-anakku jangan sampai menjadi seorang bully gitu. Gitu. Karena itu ya buktinya dari aku pribadi, pengalaman dari kecil sampai saat ini aja masih berdampak gitu Kak. Gimana cara Mama waktu itu membantu kamu, atau pertama-tama Mama tahu nggak bahwa sebenarnya kamu dibully? Saat itu sih aku selalu nangis ketika dijemput sekolah ya, telat sedikit aja tuh nangis, karena tuh rasanya tuh sekolah aku tuh kayak neraka gitu, kayak aku benci banget ada di sekolahan gitu. Dan akhirnya yang nggak berani untuk bicara, akhirnya lama-lama nggak kuat juga aku ngomong sih gitu. Dan ya terus habis itu aku pindah sekolah sih, kayak pindah ke Bali waktu itu malah. Dan di situ aku belajar kayak oh ternyata tuh kita tuh harus bisa menghargai satu sama lain. Dan di situ aku merasa kayak di appreciate banget, walaupun kita tuh dari negara yang berbeda-beda dengan warna kulit yang berbeda-beda juga gitu. Betul, karena berbeda bukan berarti yang satu lebih bagus daripada yang lain ya gitu. Ya berbeda ya beda aja. Iya, betul. Iya, oke. Berarti dari Cirebon pindah ke Bali, terus pindah ke aku sempat ke Bandung, terus baru ke Jakarta. Jadi seru deh gitu, pindah-pindah terus. Iya. Gimana cara kamu bisa beradaptasi? Karena kan kayak tadi udah enak di Bali, teman-teman udah enak di sana, tapi kan kadang-kadang harus pindah lagi, itu kan berarti suasana baru. Suasana yang, dan itu kayak 180 derajat berbeda banget Kak. Karena dari yang kayak sekolahan internasional di mana anak itu dari berbagai negara, terus tiba-tiba aku pindah ke Bandung, dan di Bandung itu tuh aku sekolah Islam yang dimana kayak ke sekolahan tuh harus pakai yang panjang-panjang, walaupun nggak diwajibkan hijab, tapi aku kayak di situ aku kayak ngerasa gimana ya, berbeda banget. Dan aku lagi masa-masa teenager yang kayak masa-masa rebellion gitu, kayak what is going on, kenapa aku ada di sini gitu. Itu juga penyesuaian yang harus beradaptasi lagi sama situasi gitu. Tapi ya that's what I learned to cope with sih within my life, karena pindah-pindah terus ya gitu. Jadi ya ya begitulah. Apa nasihat yang paling diingat mungkin dari Mama atau dari orang tua di saat-saat itu? Di saat-saat itu bersyukur sih, lebih kayak bersyukur, karena saat itu juga aku di Bandung itu aku ditawarkan juga ya kan Kak untuk syuting. Dan di situ kan aku ngelihat I'm really close with my mom kan gitu, dan my mom itu luar biasa lah, dia tuh banting tulang sendiri sebagai single mother. Jadi aku benar-benar
belajar bersyukur dan kerja keras tuh dari sosok mama gitu. Dan makanya waktu di Bandung itu aku dapat tawaran tuh Kak untuk syuting kan, pindah ke Jakarta. Dan di situ tuh aku udah kayak mamaku juga pun nggak tega menaruh aku posisi sebagai tulang punggung keluarga tuh, sebenarnya dia nggak tega, tapi karena aku ngeliat kayak aku kasihan ngeliat papa aku kan gitu, dan aku merasa aku pengen bantu dan I'm capable untuk melakukan itu, sampai akhirnya ya aku syuting Kak gitu dan menjadi tulang punggung keluarga di umur 14 tahun itu. Oh, berarti 14 tahun itu pas lagi apa SMP, mau ke SMA? Iya, SMP ke SMA gitu. Oke, dan dapat tawaran dan akhirnya ikut syuting, pindah ke Jakarta dan memulai karir di situ. Iya. Oke, nanti kita lanjut cerita dari situ ya. Tapi aku pengen tahu dulu nih, berarti dari semua hal yang pernah terjadi, apa masa paling sulit yang sebenarnya pernah kamu alami? Yang sulit justru ketika baru pindah di Jakarta itu Kak. We had zero, pokoknya mulai banget lah dari nol lah Kak gitu. And then my father was out of the picture kan, karena ya memang sudah pisah dan ya berantem hebat lah, dan kayak ya kita udah berjuang sendiri gitu, satu keluarga sendiri. Dan aku sebagai frontman-nya lah bisa dibilang gitu, di usia aku yang masih muda. Jadi aku tuh juga masih bergejolak gitu kan, hatinya dimana aku pengen main, masih pengen belajar, tapi aku harus bekerja gitu kan untuk keluarga. Dan di situ Kak, aku kayak yang masih baru juga kan di dunia entertainment, jadi aku tuh kayak dicaci maki lah, udah gitu aku tuh yang kayak datang pagi terus aku selesai syuting lagi sampai jam 4 pagi lagi tuh aku nggak di-take, aku hanya nunggu seharian. Udah gitu alhamdulillah sampai hari ini juga aku nggak dibayar juga ada, aku bekerja kayak gitu. Terus kayak di Jakarta kita sebagai orang baru di sini, dan kita dulu nggak ada maps kan Kak, jadi aku berdua sama mama tuh kayak buka peta yang besar gitu, cari-cari lokasi syuting, dia masuk hutan apa segala macam tuh, itu aku ngerasain banget. Dan jadi ya mungkin orang lihatnya oh udah enak aja sekarang, kayak I have a name, aku punya followers segini banyak, kayaknya enak, privilege-nya pasti banyak, apalagi sebagai sosok yang public figure. Dan juga misalnya aku punya muka tampang bule gitu kan, pasti katanya dapat privilege, but no, aku tuh tangisan juga dulu awalnya Kak, bekerja dari nol gitu, sampai nggak dibayar, sampai dicaci maki tuh aku ngerasain banget, dan berdua sama my mom, jadi aku ngerasa kayak ikatan itu tuh kuat banget. Mama gitu. selalu ada di saat-saat itu ya. Katanya dimarahin sutradara, dimarahin rekan pemainnya juga, dimarahin. Itu bener? Dibego-begoin, aduh pokoknya semuanya deh aku ngerasain, dibully gitu sebagai anak baru, terus kayak di underestimate juga kayak gitu. Aku ngerasain banget semuanya. Tapi bagaimana kamu bisa mengolah dan mengubah semua itu menjadi sesuatu yang baik gitu? Kan walaupun ya kita tahu ya kita nggak bisa mengendalikan apa yang orang kasih ke kita kan. Maksudnya makian lah, cacian lah, cibiran lah, hinaan lah, apapun itu. Tapi kan bagaimanapun juga walaupun kita nggak bisa mengendalikan, kalau terlontar ke kita dengar ke kuping ya masuk ke hati juga gitu kan. Ada sakitnya juga. Betul. Dan gimana ya, nggak mungkin kita nggak sakit hati ya Kak ya. Tapi karena kita tidak bisa mengubah situasi kita, surroundings kita, ya yang bisa kita lakukan hanya bisa mengubah bagaimana kita bersikap terhadap situasi kita itu. Dan awalnya yang tadinya aku kayak down banget, tapi akhirnya justru karena cacian itu kayak aku pengen tunjukkan ke orang-orang bahwa aku bisa, walaupun aku baru dan aku nggak tahu apa-apa, tapi aku bisa cepat belajar dan aku akan tunjukin gitu. Apalagi tujuan aku itu untuk keluarga gitu kan. Jadi ya tetap aku lakuin. Dan semangat pastinya. Syuting apa yang paling berkesan atau paling diingat? Ada sih kayak satu sinetron gitu. Itu aku dapat peran antagonis, dan di situ tuh aku tuh masih ngomong aja bahasa Indonesia tuh aku tuh masih belepotan banget kan. Jadi aduh, aku tuh dimarah-marahin terus tiap hari gitu kan. Aku merasa ada di posisi sekolah lagi saat aku dibully gitu, seperti itu gitu ya. Momen itu tuh kayak balik lagi gitu. Itu aduh rasanya kayak bisa gak sih aku pulang aja, I wanna quit gitu. Tapi ya tetap aku jalanin sih Kak. Iya. Fight aku jalanin. Tapi itu kedewasaan sih. Karena kalau misalnya kayak tadi kan, sometimes kadang-kadang di hidup kita ada saat dimana aduh I just wanna quit gitu kan. Tapi justru ketika kita menyerah di saat itu, ya sebenarnya ya itu menjadi pembuktian bahwa yang mereka katakan tuh benar gitu kan, bahwa ya you are not worthy lah, apapun itulah. Tapi kalau kita nyerah, ya mungkin kita merasa itu tersolve pada saat itu, tapi sebenarnya itu hanya menunda kekecewaan dan penyesalan
air mata pada akhirnya. Betul. Iya, gitu. Kan? Jadi tetap usap air mata, tegarkan hati, pasang shield dan juga pasang shield berjalan dan berjalan lagi. Oke. Kapan akhirnya kerja keras itu membuahkan hasil? Dalam arti mungkin ada beberapa orang yang belum tahu exactly perjalanannya Iris kan. Jadi tadi harus pindah ke Jakarta, terus mulai casting, shooting, udah dapat peran pun masih di underestimate gitu kan. Tapi pasti ada titik balik di mana orang yang tadinya meremehkan mulai melihat dan oke. I remember sih satu momen di mana bukan di saat aku dapet piala nominasi terus aku menang, aku naik stage, itu bukan Kak. Bukan momen itu. Aku inget banget di mana aku merasa sangat dihargai dan aku ngerasa kayak kerja keras aku selama ini kenapa aku nggak berhenti dan akhirnya terbayarkan itu ketika ada satu scene yang kayak bener-bener berat banget, penuh dengan air mata, tangisan. Itu pokoknya scene sangat berat banget dan aku lakuin dengan ikhlas, dengan tulus, dan begitu cut tiba-tiba sutradaranya tuh datengin aku, terus aku dipeluk. Terus dia bilang, kamu hebat katanya gitu. Wow. Dan itu di situ momen itu kayak aku ngerasa kayak inilah yang maksudnya yang kerja keras aku selama ini akhirnya aku ngerasa di appreciate, itu yang menurut aku kayak titik balik yang luar biasa. Gitu. Ketika orang sungguh-sungguh menghargai dan melihat hasilnya ya. Apalagi orang itu yang mencaci maki aku dulu gitu dan akhirnya dia kayak memeluk dan mengeluarkan kata-kata appreciation tuh menurut aku itu di situ aku merasa aku udah berhasil gitu. Oke. Itu jadi penasaran nih adegannya di film ini Cinta Suci. Enggak, sebelumnya. Sebelumnya. Oke. Ya tapi again sih sometimes walaupun saya percaya apapun yang kita lakukan pasti kita lakukan dengan kesungguhan, bukan karena ingin mendapatkan pujian atau apresiasi. Tapi atau justru karena kita benar-benar tulus itu kan Kak. Betul. Tapi justru karena kita benar-benar bahkan kita nggak mengharapkan, tapi ketika orang memberikan itu, ya itu sebenarnya bentuk apresiasi juga sih. Bukti walaupun kita nggak mencari validasi, tapi kan at least itu menjadi salah satu afirmasi juga bahwa apa yang kita lakukan ya sudah benar. Buktinya kita nggak minta, mereka yang memberikan apresiasi itu. Gitu. Oke. Wow. It's not easy, apalagi di dunia entertainment ya kan, yang banyak orang juga bilang kadang-kadang wah it's so easy to get a fame, katanya untuk menjadi terkenal itu mudah. Ini memang hoki, ini mungkin you have a privilege gitu. Tapi di balik semua itu ya nggak seperti yang orang katakan ya. Karena memang kerja keras tidak mengkhianati hasil ya gitu. Karena ya pasti yang kalau mendapatkannya secara instan dengan mendapatkan privilege itu pasti tidak akan mungkin kayak last lama gitu ya, nggak akan bertahan lama gitu. Tapi kan kalau yang benar-benar dari nol banget dan kita kerja keras, tekun, konsisten gitu ya, pasti akan berhasilnya beda lah Kak dengan yang instan kan. Oke. Pertanyaan berikutnya, saya yakin di dalam hidup ini ada hal-hal yang memang kita usahakan ya, dan akhirnya berhasil kita dapatkan. Tapi ada hal-hal yang sebenarnya itu di luar kemampuan kita sebagai manusia. Orang bilang itu mukjizat, orang bilang itu sebuah keajaiban gitu, hal-hal yang very spiritual mungkin. Apakah itu pernah terjadi dan apa hal yang paling spiritual yang pernah terjadi di hidupnya Iris? The most spiritual tuh kayaknya sih ketika I lost my aku kan miscarriage ya Kak, kan saat aku mengandung anak pertama, terus kan aku keguguran, dan saat itu kayak itu yang sangat dinanti-nanti banget, dan saat itu juga aku hamil dengan kembar. Udah gitu posisi hamilnya juga udah besar kan Kak, udah mau 7 bulan, tapi saat itu juga ya Tuhan berkehendak lain dan mengatakan ya mereka cuman sampai di situ aja menemani akunya kan Kak. Nah di situ itu adalah titik paling rendah sih yang pernah aku alami itu di situ, karena saat itu juga aku baru menikah dan masih sama-sama mengenal kan satu sama lain dengan suami, dengan keluarga. Jadi di situ tuh juga sama, kita saling menyalah-nyalahkan kan Kak. Kenapa ini bisa terjadi tuh pasti karena kesalahannya si ini gitu. Itu merasa pressure yang sangat luar biasa banget, dan di situ kayak ngerasa, dan aku juga baru mulai berhijab kan Kak gitu. Gitu, dan di situ aku ngerasa kayak
Karena sebagai ibu kalau kita dengar suara anak itu pasti langsung noleh. Aku Iya. aja juga jadi noleh. Kayak nggak fokusnya tiba-tiba terpecahkan Iya. gitu ya. It's okay. Ya anyway di situ kan aku ngerasa kayak terpuruk banget dan aku ngerasa kayak kenapa ini terjadi sama aku di saat aku ingin mendekatkan diri kepada kamu Tuhan, kenapa kok seperti ini gitu? Kenapa ini terjadi? Dan di situ aku ngerasa kayak apakah pilihan aku untuk kayak berhijab itu adalah suatu hal yang benar? Kenapa kok? Karena ketika aku mendekatkan diri, kenapa malah ini musibah ini terjadi gitu? Di situ kan aku ngerasa terpuruk banget. Tapi akhirnya kita ya sama-sama solid lagi lah suami istri sebagai satu tim, dan kita kayak mencoba untuk introspeksi diri lagi gitu. Dan akhirnya kita berangkat ke tanah suci kan di situ, dan kayaknya sih di sana yang aku kayak benar-benar akhirnya bisa rilis, terus juga bisa menerima keadaan. Dan disitulah aku belajar kayak hal yang sangat spiritual banget, yang sampai hari ini tuh itu yang menjadi kayak pedoman hidup aku gitu kan. Yaitu kayak apa yang kamu cintai di dunia ini, penciptanya atau yang diciptakan olehnya gitu. Di situ yang aku pelajari banget gitu. Wow. Wow. Dan itu kadang kita sebagai manusia kita suka lupa ya. Kita begitu mencintai semua hal yang Sang Pencipta berikan kepada kita, sampai-sampai kita lupa gitu bahwa sebenarnya yang sungguh-sungguh kita cintai ya Penciptanya yang memberikan itu dan menyediakan hal itu kepada kita. Gitu. Iya. Oke. Mau ini dulu, dicek dulu, is okay? Ya. It's fine. Udah minum, waktunya minum kali? Tadi di mobil udah sih. Oh, tapi masih ASI. Iya. Oke. Tadi kamu pakai botol kan, jadi aku harus bawa kemana-mana. That's good. Iya. Yang pertama juga ASI sampai berapa bulan? Sampai 8, cuma 8. Lumayan. Aku juga dulu full ASI tapi cuma yang pertama sih sampai 8, yang kedua cowok. Oh, gimana Kak? Ya, it's okay nggak apa-apa. Mau ini dulu berarti. Mau nyusin dulu boleh? Okay. Ya, it's okay, nggak apa-apa. It's okay, break dulu. It's fine. Oke. Oh, apa kan ya? It's okay, nggak apa-apa. Yay, you're back. Yes. I don't know kalau penonton sadar tapi I'm back. Oke. Ya, tapi apa namanya? Ya, naluri keibuan ya, sama I can understand. Ya, when the queen need you, definitely we all can wait. Queen ya. The queen, bener kan? Iya. The queen has born 4 bulan yang lalu. Oh iya. Bener kan? Betul. Walaupun namanya sekarang adalah, siapa nama lengkapnya? Amala. Putih Sabai. Oke. Tapi panggilannya apa? Amala. Panggilannya Amala ya. Oke. Iya. Ya karena dulu zaman saya kan saya juga 2. Jadi ya biasanya di bulan-bulan pertama itu pasti butuh banyak perhatian, banyak minum, banyak waktu. Emang enggak? Iya. Tapi itu satu hal yang I miss it sih. Maksudnya satu hal yang mungkin pada saat itu kita jalanin biasa-biasa aja, tapi saat sekarang itu sesuatu yang kita kangenin sebenarnya. Ya. Walaupun sekarang kayak kurang tidur, terus kayak lebih kayak aduh lelah gitu ya. Tapi ini yang dikangenin ya Kak nanti ya. Iya, saat masih bisa digendong, saat mereka masih selalu pengen berada dengan kita, ya karena suatu saat nanti berubah kan dari yang cute jadi lucu, jadi teman bicara, tapi nanti jadi ganteng, jadi cantik, jadi berubah prosesnya, gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya. Oke, ini berbicara tentang asumsi, karena sebagai public figure banyak orang yang melihat kamu dan mungkin memiliki asumsi-asumsi yang berbeda. Sebenarnya Iris tuh nggak kayak gini loh harusnya. Nah, jadi asumsi tersalah apa yang orang punya terhadap kamu yang sebenarnya itu nggak benar? Mungkin sih ya itu ya yang mungkin orang pikirnya kayak it's a privilege gitu ya, kayak untuk aku untuk masuk dunia entertainment tuh pasti lebih cepat daripada yang lain gitu. Lebih mudah kayaknya untuk tenarnya, lebih mudah karena aku punya face yang ada kebuliannya gitu, pasti lebih mudah karena inilah karena itulah apa. Terus orang yang underestimate karena itu ya, tapi menurut aku bisa bilang bahwa itu sama sekali nggak benar sih gitu kan. Aku benar-benar kerja keras banget dari 0 sampai saat ini gitu, banting tulang abis yang benar-benar kayak tadi kayak nggak tidur seharian dan masih ada di
tempat kerjaan gitu, terus di mana kayak aku disembur dihujanin pagi-pagi untuk adegan-adegan hujan-hujanan pagi-pagi gitu, terus kayak aku diseling dulu di tengah malam dingin gitu kan, udah gitu pakai kostum-kostum yang sangat ya nggak nyaman, terus harus diseling apa sampai aku nangis-nangis kecapean apa tuh aku rasain banget semuanya, dan itu tuh aku lewatin untuk bisa ada di posisi sekarang ini. Kayak it was not easy untuk bisa ada di posisi aku sekarang, yang mungkin orang lain lihatnya oh mungkin mudah ya, kayak enak ya bisa jadi seorang Iris misalnya gitu. Privilege-nya pasti banyak, tapi no gitu. Aku tumbuh dari keluarga yang sederhana, I worked my way up gitu. Jadi it takes hard work untuk bisa sampai di sini. Oke. Dan semua penghargaan yang diraih itu adalah hasil kerja keras, keringat dan air mata. Bukan hanya seorang aja ya, tapi kan ya mama juga selalu mendampingi kan. Berarti kan sebenarnya proses berdua saling menguatkan dan saling menyemangati satu sama lain. Betul. Iya. Apa sih yang biasanya bikin kamu semangat? Maksudnya kalau lagi down atau lagi sedih atau lagi capek banget gitu, yang dulu or sekarang? Oh beda, kalau dulu sama sekarang beda? Ya sekarang udah punya anak sih Kak, jadi kayak semua kayak nomor satu adalah anak-anak gitu ya. Oke. Kalau dulu? Kalau dulu ya mungkin balik lagi ke keluarga sih Kak, gitu, keluarga. Semua aku lakuin untuk keluarga aku gitu, karena aku ngerasa like I felt like the man in the house gitu, karena aku ngerasa ya gimana ya, aku yang ada di depan gitu untuk if something happen with my family, aku yang di situ untuk bertarung paling pertama gitu. Jadi di situ aku ngelakuin semuanya untuk keluargaku, my mom and my little brother ya. Iya. Karena kan harus ada seseorang yang memang paling kuat, yang paling bisa membantu semuanya ya. Dan ketika hidup memberikan kamu kesempatan itu, ya you have to take up the responsibility kan. Betul. Karena mau nggak mau, siap nggak siap ya kamu harus menjadi orang itu. Okay. It's not easy. No, it's not easy. Yeah. It's not easy. Ya, tapi banyak yang mendoakan, makanya kamu bisa dikuatkan. Pastinya bisa ada di sini juga karena banyak yang doain juga, banyak yang support. Nggak mungkin karena aku sendiri juga. Kalau kamu bisa punya superpower, pengennya punya superpower apa? Wow, apa ya? Aku sih pengen punya superpower untuk bisa menduplicate diri kali ya. Jadi kayak bisa banyak hal yang aku lakuin at the same time, itu kali superpowernya. Oke, mengklon diri kita sendiri ya. Mengklon diri kita sendiri ya. Oke. Emang sering merasa kekurangan waktu atau? You can say that, apalagi sekarang ya, kayak sekarang kan udah punya anak, apalagi 2 gitu. Jadi kayak ya kalau bisa dibagi 2 untuk bisa memberi kasih sayang yang seimbang untuk dua-duanya, tuh aku pingin bisa melakukan itu. Udah gitu juga tuntutan suami juga gitu kan. Kalau bisa dibagi 3 deh gitu. Udah gitu ada Iris untuk yang ngurusin kerjaan, ada Iris yang ngurusin anak, untuk ngurusin suami ngurusin apa gitu ya. Pengen lah bisa kayak gitu. Jadi menduplikasi kita kemanapun juga ya. That's nice. Tapi saya yakin maksudnya nama juga wanita ya, sometimes kadang-kadang kita multitasking ya. Tapi memang benar sih, kadang-kadang multitasking itu bisa menjadi satu hal yang baik, tapi kalau kita nggak bisa manage, itu bisa menjadi satu hal yang sebenarnya kurang baik kalau kita tidak memanage dengan baik. Karena kan jadi seakan-akan kayak kita mau melakukan semuanya, padahal kan sometimes it's okay to get help from someone gitu kan. Betul. To ask for help ya. Betul. Nah, itu pengalaman dari saya sendiri juga. Karena dulu ketika pertama kali punya anak gitu kan, ya namanya juga kan anak pertama gitu, pengen pokoknya semua harus sendiri, kerjain sendiri gitu kan, semua sendiri, nggak butuh ART, nggak butuh siapapun juga. I just want to do it everything myself karena saya yang paling tahu ini kan anaknya saya gitu kan. Ya tapi at the end of the day, ya salah satu cara yang terbaik adalah ketika seseorang mau membantu, kita nggak boleh menolak bantuan itu gitu kan. Maksudnya itu kan salah satu cara caringnya mereka terhadap kita kan. Ya, yang paling penting ya bagaimana kita tetap bisa memberikan yang terbaik dan mengusahakan yang terbaik juga ya, dan membiarkan orang-orang yang memang punya niat baik ingin membantu ya untuk menjadi bagian gitu dari kehidupan prosesnya kita gitu. Iya sih Kak, benar. Iya, jadi ya itu sih. Iya itu ya. Oke. Pertanyaan ke-7, pilihan tersulit yang
pernah kamu hadapi? Pilihan tersulit. I would say setelah aku menikah kan akhirnya aku berhijab kan Kak gitu. Dan di situ tuh saat aku proses sedang transisi itu, terus aku juga belum open ke public juga saat itu, tapi aku lagi berproses karena itu memang salah satu cita-cita aku juga gitu kan. Nah saat itu juga aku mendapatkan tawaran pekerjaan yang bagus banget lah bisa dibilang kayak gitu. Dan di situ aku merasa bimbangnya setengah mati. Di situ aku merasa bimbang banget dan ya itulah untungnya saat itu aku masih melakukan apa yang aku percaya saat ini ya, bahwa ya itu mana yang kita lebih cintai, penciptanya atau yang diciptakannya. Kayak rezeki apa kan semua sudah diatur. Jadi saat itu aku kayak lebih kayak mengkokohkan diri terus tetap ya menjalankan keinginan aku, cita-cita aku, dan akhirnya aku lewatin tawaran itu gitu. Memang selalu ada ujian ya untuk sesuatu yang sangat pasti berharga. kayak gitu kan Kak, setiap kali kita ingin mengupgrade diri pasti ada sesuatu ujian yang membuat kita ingin mundur lagi kan. Betul. Adalah pasti yang menggeliti kita untuk ayolah kembali lagi ke dulu gitu. Dimana kita tuh pengen lebih baik lagi, pengen upgrade diri lagi, pasti ada ujian itu kan. Tapi justru ketika kita bisa melewati ujian-ujian itu, dimana kita berhasil mengupgrade diri, naik kelas terus kan Kak, seperti itu. Betul, dan ujian itulah yang akan memisahkan ya, yang mana yang benar-benar sungguh-sungguh layak. Itu jadi kayak diuji niatnya, diuji kesungguhannya gitu betul. Kan. Kalau yang nggak tahan, yang nggak lolos ya udah akhirnya kan ya turun lagi, nggak akan pernah naik kelas kan. Iya betul. Iya. Kalau boleh tahu sebenarnya apa yang menjadi alasan terbesar kenapa kamu memutuskan untuk berhijab? I found peace in myself itu karena dengan ini kan sebuah tuntutan juga kan gitu. Jadi aku merasa I feel peaceful this way, I feel beautiful this way gitu, dan aku merasa kayak gimana ya, bahagia ya masih ya, dan merasa kayak menjadi kepribadian yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Okay. Karena kan sebenarnya dengan kita aku berhijab itu bukan hanya tampilannya aja kan Kak, tapi bagaimana kita bersikap terhadap orang-orang dan bagaimana kualitas hidup kita juga. Jadi yang diubah bukanlah cuman fisik kita doang yang tertutup aja gitu, tapi justru bagaimana kita bisa menutupi keburukan-keburukan, kebiasaan-kebiasaan buruk kita juga yang kita ubah gitu sih Kak. Jadi aku ngerasa ya ya lebih baik, belajar lebih baik. Nggak bisa aku bilang terbaik gitu, nggak mungkin kan. Tapi kayak belajar terus menerus gitu. Paling nggak ketika aku lihat cermin tuh aku merasa I'm a little bit better than how I was before gitu. And that's true, that's very important kan, karena maksudnya pada akhirnya kan itu sebuah keputusan pribadi dan hanya kita dan Sang Pencipta yang tahu, dan ketika kita punya kesadaran untuk selalu mau memperbaiki diri untuk maksudnya saya setuju banget seperti yang kamu bilang, peaceful, karena pada akhirnya rasa damai di hati itu yang kita sendiri yang ciptakan. Kita tidak bisa menuntut orang-orang, apalagi keluarga kita, pasangan kita, ataupun siapapun untuk memberi kita kedamaian. Itu bukan hak mereka. Kedamaian itu kita ciptakan dalam diri kita sendiri kan Kak. Dan bagaimana kita bisa sampai ke titik damai itu hanya diri kita sendiri yang tahu kan Kak. You feel peaceful and you feel beautiful, and that's amazing. That's amazing. Karena hidup ini akan selalu banyak pilihan-pilihan ya, yang hidup itu hadapkan, dan di usia kamu yang sangat muda sebenarnya ada banyak pilihan-pilihan yang sangat terlihat sulit dalam arti satu pilihan itu bisa menentukan garis kehidupan yang sangat berbeda. Kayak menikah di usia yang sangat muda, menikah di saat kamu sedang berada di tingkat popularitas yang sangat tinggi gitu. Yang bagi banyak orang kan kadang-kadang ada juga yang pertimbangan, wah kalau saya nikah nanti followersnya berkurang, atau mungkin rezekinya berkurang, atau apapun itulah gitu kan. Ya tapi ya pilihan-pilihan itu yang membentuk kamu menjadi seperti yang hari ini kan. Betul banget. Biasanya kalau ada keputusan sulit itu apa pertimbangan kamu? Atau biasanya suka nanya ke seseorang kah? Iya sih, nah diskusi ya, bukan minta pendapat atau
membantu pertolongan apa nih harus aku pilih gitu ya, tapi kayak lebih ke diskusi aja gitu, khususnya kayak sama pasangan, sama suami aku, kalau enggak sama mama aku kan gitu, diskusi. Tapi back again semuanya balik lagi ke diri aku pribadi kan, dan apa sih yang bisa membuat aku bahagia, apa yang bisa membuat aku merasa peaceful gitu, dan itulah jalan yang nanti aku akan pilih gitu. Oke. Memiliki ketenangan dalam apapun juga keputusan yang memang udah kamu yakini. Iya, karena aku nggak pernah pengen kayak menyesali sesuatu gitu, karena menyesali sesuatu yang udah lewat tuh nggak ada gunanya ya, gitu, nggak ada gunanya. Dan kayak misalnya ditanya tadi apa superpower yang kamu inginkan, pengen banget bisa bilang untuk bisa kembali waktu gitu kan, but untuk apa gitu? Karena justru kesalahan-kesalahan kita yang kita lewatin ya itu yang membentuk kita menjadi kepribadian kita saat ini. Gitu. Setuju. Aku juga termasuk tipe, kan ada 2 tipe orang ya. Ada tipe orang yang ya pengen mengubah gini, tapi aku tuh selalu tipe orang yang saya percaya kalau yang dulu dirubah, saya nggak mungkin berada di titik sekarang ini gitu kan. Pasti kan jalannya berubah lagi gitu. Sedangkan ya saya sih sangat menikmati dan mensyukuri apapun juga ketidaksempurnaan dimanapun kita berada kan. Karena kalau nggak lewat jalan ini kan saya nggak ketemu sama suami, saya nggak punya anaknya sekarang, nggak bisa di tempat jadi ini, Mary Riana seperti ini, nggak bisa ketemu Iris hari ini, gitu kan? Iya, jadi apapun itu, ya itu sih yang saya yakini, ya, never look back. Oke, pertanyaan terakhir kalau gitu. Apa pelajaran paling penting, paling diingat yang hidup berikan kepada Iris? Pelajarannya aku sih yang bisa bilang mungkin saat ini kayak bersyukur dan berterima kasih atas segala sesuatu yang udah pernah terjadi dan apapun yang kita miliki saat ini gitu ya. Bersyukur banget, kayak jangan take anything for granted gitu, jangan menyepelekan apapun itu, karena dalam hitungan detik aja itu bisa berubah, apapun bisa berubah. Kayak suatu hal yang kamu pegang erat banget gitu, tiba-tiba dalam sedikit itu bisa aja hilang, begitu aja gitu. Jadi apapun yang kamu miliki saat ini, benar-benar don't take it for granted, jangan disepelekan dan disyukuri betul-betul semuanya, karena ya kita nggak ada yang pernah tahu ya sampai kapan kita berjuang di dunia ini dan sampai kapan kita memiliki suatu hal itu. Jadi bersyukurlah pasti untuk semuanya. Itu yang aku pelajari. Wow, memang ikhlaskan apapun yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam hidup kita ya. Iya. Aku jadi penasaran nih, sebenarnya cita-cita kamu dari kecil tuh apa sih? Cita-cita aku? Oh iya? Apa ya? Cita-cita aku berubah-berubah sih Kak. Oh iya? Tapi ya kayak berumah tangga muda sih, itu yang aku pengenin dari dulu gitu. Oke. Tapi gak ada kayak profesi tertentu atau? Dulu tuh aku pengen banget jadi pemain tenis malah. Oh iya? Kenapa? Absurd banget gitu. Dulu ya waktu masa kecil gitu, I love tennis dan I love sports, dan dulu tuh kayak pengen banget, cita-cita aku tuh pengen jadi pemain tenis profesional dulu saat aku kecil. Oke. Tapi jago dong berarti? Ya bisa lah. Kayaknya very sporty kan, jadi itu tenis, apa tadi, basket, volley gitu kan. Oke. Thank you udah menjawab 8 pertanyaan saya. Iya, sama-sama. Sekarang giliran you can ask me anything. Nah, yang mau aku tanyain sama Kak Mary adalah Kak Mary lebih memilih terlahirkan dari keluarga yang kaya tapi tidak mempedulikan pendidikan, atau keluarga yang sederhana tapi yang pintar dan sangat menjunjung tinggi pendidikan, dan mengapa? Yang kedua jawabannya. Yang kedua, jadi nggak perlu keluarga yang kaya raya, tapi sangat memperhatikan yang namanya pendidikan. Ya, karena itu yang terjadi di hidup saya. Karena saya selalu percaya bahwa satu-satunya hal yang bisa mengubah kehidupan seseorang itu adalah pendidikannya. Kalau saya terlahir dari keluarga kaya raya, tapi saya nggak peduli dengan pendidikan, berarti kan sebenarnya saya nggak punya kapasitas untuk bisa mewadahi apapun
yang Tuhan berikan pada saat itu kan cuma limpahan harta warisan keluarga. Kalau saya cuma kapasitasnya segini, ya semua juga akan mubazir, akan ludes gitu kan. Ya, tapi kalau saya memperbesar kapasitas saya dengan belajar, dengan pendidikan, ya saya percaya suatu saat rezeki akan datang, hujan itu akan datang, dan hujan itu akan datangnya berlimpah gitu. Tapi kan yang masalah bukan rezekinya seberapa banyak yang berlimpah, tapi kan seberapa besar kapasitas kita untuk menampungnya dan menyalurkannya kan. Dan nggak ada belajar itu telat ya Kak ya? Nggak ada kan? Nggak ada. Dan belajar itu bukan cuma dari sekolah aja sebenarnya. Dan itu satu hal yang sangat syukuri sih. Ketika saya lahir, walaupun saya bukan berasal dari keluarga yang super kaya raya gitu, tapi dari sejak awal mama tuh selalu bilang, khususnya mama ya, pokoknya pendidikan penting. Makanya saya sebisa mungkin selalu sekolah. Kalau ada uang lebih itu pasti kalau bisa disekolahkan sekolah yang terbaik gitu kan. Kalau ada uang, kalau bisa beli buku pelajaran gitu, bukannya beli makanan gitu. Itu mama pentingkan buku daripada makanan. Mama bilang memang jangan irit-irit, kalau misalnya mau harus beli buku, beli aja buku, nggak masalah gitu. Dan itu yang mengubah hidup saya sih. Karena ya di saat saya benar-benar menghargai apa yang saya punya dan terus mau belajar. Karena ada saat dimana saya ngerasa bahwa saya bukan siapa-siapa. Ada saat dimana saya ngerasa kok kurang, ini nggak bisa, itu nggak bisa, ngomong belepotan gitu. Ya cuma ya disitulah saya sadar, ya ini keadaan saya sekarang. Tapi masa depan saya bisa lebih baik dari yang sekarang. Asalkan saya mau terus belajar gitu. Ya udah disitulah akhirnya saya memutuskan untuk mengupgrade diri, memperbesar kapasitas saya, dan ya betul pada saatnya ya Tuhan akan berikan rezeki itu sih. Ya. Dan itu yang saya selalu bilang ke anak saya sampai hari ini. Apa tuh Kak? You have to learn before you earn. Learn before you earn. Jadi khususnya kalau sekarang nih masih remaja, apalagi usianya 20 tahunan, ketika ada pilihan mau dapat kerjaan satu yang gajinya gede, tapi sebenarnya ya kamu nggak belajar apa-apa, cuma ngerjain ini aja, atau ini gajinya biasa-biasa aja, lebih kecil, tapi at least cukup untuk biaya hidup. Tapi kamu bisa belajar banyak hal dan kapasitas kamu terus diperbesar. Saya bilang pilih yang ini, pilih yang ini. Ya, karena hidup itu bukan hanya sekedar uang saja. Betul. Wow. Ya. Jadi itu sih. Wow, selalu belajar banyak dari Kak Mary. Sama. Dan saya bukan cuma saya aja kan. Maksudnya Iris pun juga merasakan hal yang sama kan. Yes. Iya, nggak ada kata terlambat untuk belajar. Dan nggak ada batasan untuk belajar juga. Gitu. Wow. Iya. Oke. Thank you. Sama seperti hari ini saya sudah belajar banyak juga dari pengalamannya Iris. No, aku cuma sharing doang. Aku belajar banyak dari Kak Mary. Thank you so much. Sama-sama Kak. Sukses terus juga buat Iris. Buat segala hal yang dilakukan. Buat channel YouTube-nya juga. Buat kalian yang pengen tahu keseruan-keseruannya. Lumayan update juga ya. Ya saat ini sih belum, tapi ya oke lah. Lumayan loh, maksudnya segala macam keseharian dan hal-hal yang dilakukan. Ya, sukses terus. Thank you Kak. Ya, dan salam buat suami, mama dan anak-anak. Oke. Thank you. Thank you Kak. Sama-sama.